Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang penuh berkah ini kembali dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini dalam keadaan beriman kepadanya. Kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepadanya, melaksanakan ibadah fardhu subuh berjamaah yang merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yang menjadi salah satu pembeda antara orang-orang munafikin dengan orang-orang muttaqin mukminin, yang menjadi tanda kekuatan orang-orang beriman, di mana dia manfaatkan waktu dan usia yang Allah berikan terutama dengan sesuatu yang bermanfaat, dan tidak ada yang paling bermanfaat dalam kehidupan daripada menjaga ibadah salatnya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salah. Bahwa perkara yang pertama yang akan dihisab Allah di hari kiamat kelak adalah ibadah salatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima doa-doa kita, serta menerima zikir-zikir kita. Allah jadikan dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk niat baik kita, dan Allah mudahkan kita di dalam melakukannya. Kemudian kita duduk sejenak di dalam membekali diri belajar agama, agar jalan yang kita tempuh lurus, agar keyakinan yang kita miliki benar, agar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat untuk belajar, diberikan kemampuan untuk memberi pemahaman yang benar serta mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah menghabiskan harta dan jiwa untuk menegakkan kalimat Allah tabaraka wa taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah tempatkan di tempat yang tinggi di sisinya, dan Allah jadikan pengorbanan mereka,
pahala yang tak pernah terputus untuk mereka. Kepada para guru, para masyayikh, para duat, para asatizah yang senantiasa membimbing kita, yang senantiasa menunjuki jalan kebaikan untuk kita. Wabil khusus Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Badar yang telah meninggalkan, yang telah menulis banyak ilmu, dan pada pagi ini kita membaca salah satu dari sekian banyak kitab beliau, yaitu 10 kunci atau sebab di mana kita meraih lapangnya dada. Pada pertemuan pagi ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang ke-9 dan yang ke-10 biidznillah tentang 10 kunci dan sebab di mana kita mendapatkan dada yang lapang di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 yaitu tarku fudulil umur, di mana jika kita ingin mendapatkan lapangnya dada, nyamannya hati, tenangnya jiwa, maka kemudian kita harus meninggalkan berlebih-lebihan dalam sebuah perkara. Beliau mengatakan famin asbabin syirahis sadar, di antara sebab lapangnya dada kita, siyanatul lisan an fudulil kalam, itu kita menjaga lisan kita dari berkata yang berlebih-lebih. Wasiyanatul udhun min fudulil istima', begitupun kita berusaha menjaga pendengaran kita, telinga kita, dari mendengarkan sesuatu yang berlebih-lebih, dari perkara-perkara yang melampaui batas. Wasiyanatul aini an fudulin nazar, dan begitupun kita berusaha menjaga mata kita dari berlebih-lebihan melihat sesuatu. 3 hal ini merupakan sumber, kalau kita seandainya menggunakan dengan baik, maka dia akan menjadi sumber kebaikan, di mana lisan kita, telinga kita, dan mata kita, andai kita jaga dengan baik, andai kita gunakan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka akan mendatangkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendatangkan kenyamanan jiwa kita serta ketenangan hati kita. Kemudian beliau mengatakan, ketika seorang manusia dan hatinya sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting dan perkara-perkara yang akan menjadikan dia bahagia di dunia dan di akhirat kelak, maka beliau mengatakan lahu atharun balighun ala hayatil insan biddiqi wan nakid wal haraj. Apabila perkara-perkara itu dilakukan, kemudian melakukan sesuatu yang menghilangkan sebab bahagianya di dunia dan di akhirat kelak, maka itu akan menjadikan diri manusia akan merasa sempit, dan menjadikan diri manusia akan merasa berat dan akan mendapatkan kesulitan. Maka kata beliau, bal inna fudul as-sam'i wal basari wal kalami sababun li jalbil humumi wal ghumum. Perlu kita ingat bahwa berlebih-lebihan di dalam mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, atau berbicara tentang sesuatu merupakan sebab datangnya kegundahan kita, datangnya permasalahan kita. Wa yatarattabu alaihi minal awaqib al-wakhimah ma la yahmaduhu al-insan fi dunyahu wa uqbah. Maka dia akan memperoleh, berakhir dengan sesuatu yang tidak baik, baik itu di dunianya maupun di akhiratnya. Kata beliau, wa kam jarra fudulin nadhari awil kalami awis sama'i ala sahibihi al-wailat wal hasarat. Betapa banyak perkara-perkara yang berlebih-lebihan di dalam melihat sesuatu, di dalam berbicara tentang sesuatu atau mendengarkan sesuatu, menyeret orangnya kepada perkara yang merugikan. Beliau mengingatkan kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, andai kita memperhatikan ini semua, maka kemudian kita akan melihat betapa banyaknya orang-orang yang merugi, banyaknya orang-orang yang sengsara karena perkara yang 3 ini tidak diperhatikan olehnya.
Maka nasihat beliau di akhir pembahasan ini, walihada yambaghi lil mu'min, oleh itu sudah sepantas bagi setiap orang yang beriman, ayastahida fi tahdhibi nafsih, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya, wa yazummaha bil akhlaqil fadilah, menghiasi dengan akhlak yang mulia, wa riayati lil adab, serta memperhatikan adab, wal hifzi ala lin nafsi, menjaga diri, wal bu'di an kulli ma yadurruha wa yuhlikuha, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang menghancurkan dan membinasakannya. Ini harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan. Kita tidak sibuk dengan perkataan orang lain. Kita tidak sibuk dengan sikap-sikap orang lain. Kita mesti berusaha untuk memperbaiki diri. Mesti berusaha untuk muhasabah diri. Muhasabah lisan, muhasabah pendengaran, muhasabah penglihatannya. Pada perkara apa yang banyak ia lakukan, pada perkara apa yang dia telah kerjakan. Maka sibukkan diri kita pada hal-hal yang bermanfaat. Jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang membuat kita binasa dan sengsara di dunia dan di akhirat kelak. Mukmin yang baik senantiasa melihat ke dalam. Mukmin yang sejati senantiasa melihat kepada dirinya. Dia tidak akan melihat kepada orang lain, tapi dia senantiasa melihat kepada dirinya. Sejauh mana kebaikan itu telah dikumpulkan, sejauh mana bekal yang sudah dibuat, sejauh mana persiapan diri untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, untuk mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang abadi, bukankah itu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal imanu bitanzil, dan beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan, wal ridha bil qalil, dia berusaha ridha terhadap apa yang telah Allah berikan dari bagian rezekinya, walaupun itu sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dia berusaha untuk mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, wa mimma ibtuliya bihin nasu fi hadzal zaman, kata beliau, di antara ujian manusia di zaman ini, di masa ini, wa fataha lahum abwaban adidatan minal fudul, Allah bukakan pintu-pintu yang mana kita bisa berlebih-lebihan, inhimakuhum fin nadhar fi syashatil jawal, di mana kita berlebih-lebihan di dalam melihat handphone kita, melihat sesuatu yang barangkali kurang bermanfaat, kemudian kita tidak bisa meninggalkannya. Wa taqlibus safhati wal mawaqi', kita sibuk dengan membuka lembaran-lembaran di website dengan tulisan-tulisan dan seterusnya. Talaban li fudil umur, dan semua itu dalam rangka mencari perkara-perkara yang berlebih-lebihan. Bal wa rubbama sayyi'aha wa dhamimah, bahkan mungkin ada perkara yang buruk dan yang tercela di dalamnya. Fatarattaba ala dhalika madarratun 'azimatun, dan akhirnya dia mendapatkan mudarat yang besar, likatsiri minal muslimin fi dinihim wa akhlaqihim, akan merusak akhlak mereka, yang merusak agama mereka. Wa dhayya'a lahum awqatahum, mereka membuang waktu mereka, menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Wa jarra lahum minal humumi wal ghumum, dan itu semua tanpa ia sadari mengundang kegelisahan, mengundang banyak kegundahan. Tinggalkan berita-berita yang tidak bermanfaat, tinggalkan informasi-informasi yang tidak akurat. Tidak perlu kita senantiasa menghabiskan waktu mengomentari apa yang ditulis, mengomentari apa-apa yang sedang berkembang, yang viral hari ini dalam berita-berita di media massa. Tidak perlu. Seorang mukmin tahu skala prioritas. Seorang mukmin dia tahu mana yang penting, mana yang kurang penting.
Mana yang lebih utama, mana yang harus ditinggalkan. Seorang mukmin dia menyibukkan dirinya kepada perkara-perkara yang baik. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita sadar bersama bahwa usia di tangan Allah. Perjalanan kita tidak akan kita sadari kapan berakhirnya. Akankah kita akan membuang waktu-waktu kita pada perkara-perkara yang kurang bermanfaat? Akankah kita sia-siakan usia ini di dalam sesuatu yang tidak menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita? Makanya para sahabat di antara muhasabah mereka dalam kehidupan, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika dia melewati hari yang demi hari yang ia lewati, bahkan ketika terbenam matahari di ufuk barat, dia senantiasa muhasabah. Bahkan dia mengatakan bahwa tidak ada hari yang paling terberat yang aku lewati daripada hari yang mana kebaikan tidak bertambah, amal saleh tidak diukir, kemudian usia semakin hari semakin berkurang. Itulah hari yang ia mana sesali. Abdullah ibnu Mas'ud saja memiliki sikap seperti itu. Sahabat Nabi yang mulia, berjuang bersama Rasulullah, ya, melakukan banyak hal di dalam agama ini, setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah orang beriman. Begitulah dia menilai sesuatu itu sangat bermanfaat. Begitulah dia menilai betapa usia kalau dibuang pada sesuatu yang kurang bermanfaat adalah sebuah penyesalan di hari kiamat kelak. Bukankah nanti di hari kiamat kelak Allah akan menanya kita semuanya, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna. Usia yang Allah berikan untuk apa kita gunakan? Wa an syababihi fima ablah. Usia muda kita untuk apa kita pakai? Untuk apa kita habiskan? Usia muda, usia yang sangat luar biasa. Jika kita gunakan untuk kebaikan, akan melahirkan banyak karya-karya besar untuk kita dan untuk umat ini. Ikhwani kaum muslimin, inilah yang kesembilan dari sebab di mana jika kita lakukan hal yang beliau sampaikan, yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara berlebih-lebih di dalam melihat, di dalam mendengar, di dalam berucap, maka insya Allah kita akan mendapatkan lapang dada. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah husnu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, waluzumi nahjihi alqawim wal iqtida'u bihadihi min a'zami asbabin syirahis sadr. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas jalan yang lurus dan mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam adalah sebab yang paling agung di mana lapangnya dada kita. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam ya, mengatakan di dalam bab ini, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lain. Akankah kita mencari petunjuk selain dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akankah kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bukan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Syekh Abdul Razak mengatakan, bal huwa miftah hadzal bab, dan ini merupakan kunci poros daripada lapangnya dada kita. Wadzalika li'annahu ittisa bi asrahin nasi sadrah, karena kita mengikuti orang yang paling lapang dadanya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabihim khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Wa ajmalihim sirah, dan orang yang paling indah perjalanannya. Wa azkahum sariratan, orang yang paling bersih dalam jiwa dan rahasianya. Ikhwani kaum muslimin, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mempelajari kehidupannya dan kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita akan bisa menjadi orang yang paling lapang dada,
orang yang akan baik akhlaknya, akan indah perjalanan kehidupannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Alam nashrah laka sadrak." Telah kami lapangkan dadamu. Telah kami berikan kepadamu dada yang lapang, wahai Muhammad. Rasulullah SAW dalam banyak mauqif, dalam banyak sejarah kita dapatkan bagaimana sejarah yang sangat sulit, perjalanan yang sangat pahit dalam medan dakwah, tapi kemudian dia menjadi orang yang paling lapang dadanya. Suatu ketika Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hari yang paling berat ditanyakan kepadanya. Setelah perang Uhud usai, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah hari yang paling berat bagimu dari peristiwa Uhud ini?" Kita ketahui peristiwa Uhud, peristiwa yang sangat berat. Beliau terluka, para sahabat banyak yang meninggal, bahkan orang yang paling berdiri mensupport dakwah Rasulullah adalah paman beliau meninggal dunia di sana. Aisyah merasakan betapa beratnya diri Rasulullah, betapa beratnya perasaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Aisyah melontarkan perkataan, "Adakah hari yang paling berat yang engkau lewati dalam sejarah daripada hari Uhud ini?" Maka beliau mengatakan, "Na'am, ada hari yang paling berat aku rasakan, yaitu hari di mana Rasulullah SAW mendatangi kaum Taif, mendakwahkan risalah yang mulia ini, berharap dakwah yang dia bawa mendapatkan sambutan yang luar biasa. Namun ternyata sambutan yang didapati dengan sambutan keras, dengan perlawanan yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengingat, bahkan di antara bentuk bukti lapangnya dada Rasulullah SAW, ya, maka Allah mengutus malaikat kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, katakan apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan dari perlakuan mereka. Jika engkau inginkan, maka aku akan angkat bukit yang besar ini, aku akan hempaskan kepada mereka." Lihat jawaban Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa beliau adalah orang yang lapang dada. Rasul hanya mengatakan, "Wallahi inni la arju ayakhrujallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a." Ya, aku minta hanya satu hal, agar Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari generasi-generasi mereka nanti orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Ikhwani kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, kita merasakan bagaimana lapangnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyikapi, bagaimana dia mencontohkan itu kepada kita. Maka dengan mengikuti ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab di mana jadinya lapang dada kita. Dan tidak benar bahwa ungkapan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah akan menjadi orang-orang yang keras, menjadi orang-orang yang akan menghancurkan negeri ini. Tidak. Demi Allah, wallahi demi Allah, itu jauh. Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dengan benar tidak akan merusak negeri ini, tidak akan menghadirkan kegaduhan di negeri ini. Bahkan dengan akidah mereka, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, menta'zim para pemimpin, menta'zim ya orang-orang telah diamanahkan, bahkan amanah yang telah diberikan ya kepada mereka itu senantiasa diikuti. Dan apa yang diinginkan kebaikan dari negeri ini sangatlah banyak. Dan sudah terbukti alhamdulillah dengan kajian-kajian, dengan ilmu yang disampaikan kepada umat, kita rasakan bagaimana negeri ini semakin subur dalam kebaikan, alhamdulillah. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa syarhullah ta'ala liqalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bittisa'ihi wa jam'ihi lil fada'il kulliha wal kamalat wal adab bi anwa'iha. Allah Subhanahu wa taala ya melapangkan dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dengan seluruh kebaikan yang terkumpul padanya, dengan seluruh akhlak yang ada padanya, maka ikhwani kaum muslimin, dengan mengikuti sunnah Rasulullah kita akan mendapatkan lada yang lapang. Walidzalik kullama kana al-'abdu akthar tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'an bi hadihil karim kana dzalika ahdha lil 'abdi
bisyarhis sadr wa rahatil bar wa tuma'ninatil qalb. Kata beliau, sejauh mana seorang hamba berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka sebesar itu pula lah ya, dia akan merasakan lapangnya dada. Sebesar itu pula lah dia akan merasakan ketentraman jiwa dan ketenangan hati. Maka kalau kita yakin dengan syariat dan sunnah Rasulullah SAW, maka mari kita sama-sama berusaha di dalam kehidupan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia menukilkan sebuah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna dalam sifatnya. Kemudian orang yang paling sempurna di dalam lapangnya dada, orang yang paling sejuk pandangannya, orang yang paling hidup jiwanya, dan orang yang paling sempurna dalam segala hal. Maka kemudian kalau kita ingin mengikuti, insya Allah kita akan dapatkan apa yang telah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalul khalqi mutaba'atan lahu akmaluhum insyirahan. Dan orang yang paling sempurna di dalam mengikuti Rasulullah, maka dia orang-orang yang paling sempurna, orang yang paling yang mendapatkan lapang dada. Waladzatan wa qurrata ainin wa ala hasbi mutaba'atihi yanalul abdu min syirahi sadri. Lagi-lagi beliau mengulang dalam pembahasan yang terakhir, di mana setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang paling sempurna di dalam mendapatkan lapangnya dada dan betapa indahnya kehidupan. Kemudian beliau juga mengingatkan agar kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir beliau mengatakan, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepadanya dengan mendoa, Allah masyrah sudurana, ya Allah masyrah sudurana, ya Allah lapangkan dada kami, wa yassir umurana, dan mudahkan urusan kami. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman, waj'alna hudata muhtadin, wa yassir lana sulukas siratal mustaqim, ya Allah mudahkan kami untuk meniti jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, innaka sami'ud du'a wa ahlur raja wa anta hasbuna wa ni'mal wakil, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan 10 kunci ini telah yang telah kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan bisa kita pelajari dan kita ulang-ulang kembali nantinya, dan mudah-mudahan menjadi buah amal yang indah dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita, berkahi waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah, dengan karya-karya besar, dengan amal-amal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pada pertemuan berikutnya dengan buku-buku yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam segala niat baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.